Hai Maxians, kembali lagi bersama kita di Maxi Mood On. Kali ini Maxi ini nggak sendirian karena saya ditemani sama aku Fajar dan aku Angel. Dan hari ini kita mau bahas topik tentang pengambilan keputusan. Seru banget itu topiknya kak. Ya tapi kita nggak usah berat-berat ya. Di Maxi Mood On ini biasanya kita ngobrolnya santai aja. Gitu. Biasanya tuh kita sama Warriors itu adalah staff internal kita. Tapi spesial kali ini kita live dari kantor Jakarta. Nggak live ya karena ini sudah diedit juga. Kita bersama Maxians kita yang lagi main-main di kantor Jakarta gitu ya. Nah sebelumnya kayaknya bukan saya ya, teman-teman belum kenal mereka berdua ini lebih dalam gitu. Coba kamu intro sedikit dong tentang diri kamu, statusnya gimana, lampu hijau, lampu kuning, lampu hijau gitu ya. Lampu hitam ada nggak? Apa tuh lampu hitam? Nggak ada status. Oh iya boleh. Terus ya kuliahnya apa gitu loh, hobinya apa? Oke, kenal. 30 detik aja. Oke. Boleh lebih nggak? 1 jam gitu? Nggak boleh. Nggak Kebetulan boleh. itu jadinya kamu nanti Maxi Talk. Silakan dari kakak yang paling cantik. Perkenalkan, nama aku Angela Jani Sentosa. Biasa teman-teman aku manggilnya Angel. Nah, aku sekarang kuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Wah pas nih. Kayak kalau nggak salah kamu ambil kelas digital marketing ya? Iya, betul banget. Oh iya, jadi pas ya, sinkron nih. Mm-mm. Jurusannya sama upskilling yang diambil. Iya. Hobi. Hobi aku itu nonton drama Korea. Wah, Mengkerasin mas-mas cakep. mas jelek nggak dihitung ya? Enggak. Walaupun kuli bangunan nggak apa-apa. Penting canmu. Ini ada Ca Fajar, Aduh, canmu. ada Cak Fajar. Ca Kangkung. Oke, silakan kakak. Oke, kenalin teman-teman semuanya, aku Mas Fajar. Aku merupakan mahasiswa semester 6 dari Sekolah Tinggi Teknologi Teluk Nur Fikri. Di sini aku mengambil jurusan Teknik Informatika. Terus bootcampnya ngambil apa? Aku di bootcamp ini mengambil program Rapid UX Bootcamp Kak, gitu kan. Dan hobi aku sendiri, aku sebenarnya wota guys, gitu kan. Aku sering Wota itu apa? JKT. betul Oh, gitu. Itu Iya. nama fandomnya gitu kan? Betul, nama fannya itu Oh. Wota namanya guys. Jadi aku sering kayak ya ikut teater, ikut konser sebagainya sebagai seorang Wota JKT. Itu sih Kak paling. Sorry, saya nggak connect nih. Apa hobi Wota sama nonton konser gitu? Itu hobi kan? Kalau menurut aku sendiri hobi sih, Kak. Karena kan hobi kan ada timbul kebahagiaan sendiri dalam diri aku sendiri gitu kan. Jadi aku menganggap itu hobi sih gitu kan. Oke, nah kalau kesibukannya di luar kuliah apa nih? Kalau aku sih saat ini lagi magang juga ya di kampus. Oh, magang sebagai apa? Social media officer. Oke, kalau Kalau aku Anda, sendiri, Wota? wah, oke. Kalau aku sendiri itu aku merupakan asisten dosen UI UX kayak di kampus aku. Gitu kan. Wah, rajin banget ya? Ya, jadi aku sudah mengambil pekerjaan sebagai asisten dosen ini selama 2 semester gitu kan. Dan sampai sekarang aku diamanahkan mendosen dan menjadi asisten dosen juga sampai sekarang. Gitu. Mohon maaf Kak Fajar, itu kan masih kegiatan dalam kampus ya? Iya. Kalau dipikir-pikir, kan tadi saya tanya di luar kampus. Oh, kalau di luar kampus, Wota. Oh iya, nggak ada. boleh, ya udahlah, Wota aja. kalau di luar kampus nggak ada sih Kak, karena kegiatan aku di kampus semuanya. Oke, nah berarti kamu dulu masih inget dong kenapa pertama kali jatuh cinta sama JKT48? Wah, Nyambung. itu hal yang benar-benar sebenarnya aku mau cerita, tapi Ya. mungkin agak sedikit ini ya, tapi agak lucu kalau diceritain sih gitu kan, karena di dalam situ tuh benar-benar kayak kita dapat kebahagiaan sendiri gitu kan, terutama kita ikut Maxi juga bahagia sih. Wih, apa nyambung nih bridgingnya sama pertanyaan saya? Oh nyambung banget. Nah, ngomongin jatuh cinta pada pandangan pertama, apakah Maxi ini pandangan pertama kamu di MSIB? Wih, bener banget Kak. Jadi Sungguhan ini. bener banget. Jadi Kalau bohong langsung kita bawa ke pengadilan. waduh, dekat juga pengadilannya ya. Oh iya benar. Jadi di sini aku pertama kali mengenal Maxi itu dari MBKM. Maksudnya MSIB Batch 6 gitu kan, Oke. di platform MBKM, di mana aku mengambil program Rapid UX Bootcamp karena pelajarannya, modul pembelajaran itu benar-benar kayak wah keren banget Kak gitu kan, lengkap dari awal sampai akhir. Dan di akhir program Maxi itu ada program virtual internship di mana kita langsung disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Oke, berarti langsung jatuh cinta pada pandangan pertama sama Maxi. Betul. Yap, betul banget Kak. Nah, kalau aku juga pertama milih. Wah, ini kita nggak tahu ya beneran apa enggak guys. Ini beneran dari hati. Karena saya masuk Maxi dari hati. Waktu itu yang kasih kamu offer siapa? Kasih nih. Oh, yang kasih kamu offer siapa? Kak Jessica. Oh, kan. Iya. Terus Aku
pertama kali ngeliat di MSIB itu kan search kan, aku ngeliat wah ada di Maxi ada digital marketing, terus ada keterangan tugas-tugasnya itu kayak cocok sama cocok ya. bidang aku komunikasi, kayak wah nyambung nih gitu, jadi akhirnya nge-apply dan puji Tuhannya keterima sih. Wah, berarti kita harus berterima kasih sama Bu Ika ya yang udah nulisin deskripsi di MSIB Iya, sehingga buat betul. kalian tertarik. Terima Apa sih kasih. tugasnya yang buat kamu sampai untuk say yes gitulah sama Maxi? Karena di situ kan ada kayak membuat content plan, terus ada oke. ngebangun branding gitu, kayak aku jadi minat gitu loh, apalagi buat ngebangun branding diri sendiri kan. Loh kan perusahaan lain juga sama. Iya, tapi beda. Bedanya apa? Di Maxi itu kayak lebih ringkas gitu loh, jadi lebih gampang mudah dimengerti dari perusahaan lain. Oke. Kalau Anda bagaimana, Bapak? Kalau aku sendiri, kenapa aku suka Maxi? Karena di Maxi itu tuh kita belajar desain dari awal sampai akhirnya kak, gitu kan. Dimana kita sebagai seorang UX designer tuh diberikan pengalaman bagaimana mendesain suatu website, aplikasi, dan sebagainya gitu kan, dari awal sampai akhir gitu kan. Dan itu menurut aku bener-bener kayak, wah keren banget nih, ternyata Maxi juga ngajarin desain dari awal sampai akhir gitu kan. Dan alhasil setelah kita belajar itu, kita langsung diberiin kayak namanya study case hackathon kak. Di situ hackathon kita diuji kemampuan kita sudah sejauh mana kita belajar di Maxi Academy. Gitu sih, Kak. Oke. Oh, yang ngomongin hackathon pas nih. Biasanya hackathon tuh banyak pertikaian. Saya denger-denger ya. Iya, benar Iya. itu, bener banget sih kak. Seringnya sih gitu ya. Iya. Tapi itu normal lah guys ya. Maksudnya di kehidupan sehari-hari juga di persahabatan kan gitu. Tapi kalau yang berkesan dari pengalaman kalian selama hackathon atau selama bootcamp apa sih? FYI, ini bulan, coba saya cek. Ini bulan April 29 April. Mereka ini lagi apply buat internship karena sudah menyelesaikan bootcamp 2 bulan. Nah, kalau momen yang berkesan apa? Nah, momen yang berkesan itu saat aku mengikuti hackathon gitu kan, atau enggak di Maxi gitu kan, tuh kayak kita bener-bener diperhatiin sama kakak-kakak mentor yang ada di Maxi gitu kan, dimana setiap harinya ada kegiatan mentoring, kita belajar bareng gitu kan, gitu kan. Itu benar-benar berkesan banget. Apalagi pas hackathon itu kita sama kelompok. Kebetulan teman-teman kalau mau tahu, aku dan Angel ini satu kelompok kak. Oh, Gitu. Itu satu kelompok. Iya. Pas ya, Pas ya. banget gitu kan. Jadi kita di sini kayak ngebuat suatu aplikasi, website, digital marketing dan sebagainya, itu benar-benar lengkap banget di hackathon ini. Itu sih Kak, Oke. paling. Nah, kalau di hackathon ini kan kita banyak pemikiran nih, Iya, dari benar. UI UX, Nah, itu. dari digital marketing, dari front end, back end. Nah, itu kita gimana caranya harus ngesatuin semua pemikiran itu dalam satu website. Nah, jadi di situ kita saling diskusi sih. Misalnya dari DM maunya kayak gimana nih? Misalnya kayak harus ada yang namanya penilaian dari pelanggan, dan itu kan sangat mempengaruhi dong Benar, untuk benar. website. Terus dari UI UX desainnya, kalau misalnya desainnya menarik, pasti orang sering berkunjung ke desain itu. Nah, kalau dari back end juga sama front end kayak gimana, itu kita menyatukan dan hasil kesimpulannya itu yang kita buat ke dalam web. Oke, kalau saya nangkap berarti teamworknya tuh yang paling berkesan buat kalian. Tapi yang online, gimana cara kalian mengatasinya itu? Kita sih biasanya melalui Zoom ya. Nah, karena biasanya UI UX sama front end dan back end sering ribut, jadi digital marketing mengundurkan diri dengan masuk ke breakout room. Oh, gitu. Berarti nyepi sendiri gitu Iya, ya? nyepi sendiri. Kenapa nggak di Bali aja sekalian nyepinya? Waduh. Bisa, kalau ada duitnya mah nggak apa-apa. Jauh. Ya makanya ikut intern dulu, enggak? Bercanda. Oke, tadi kan ada singgung soal mentor ya. Siapa sih mentor favorit kalian? Jangan berbohong. Kalau aku sendiri, Saya nggak mau dengar. Enggak. kalau aku sendiri dari program UI UX itu ada namanya itu Kak Dio Agra. Dia merupakan mentor yang benar-benar favorit banget Kak, Oke, gitu kan. Kenapa tuh? Dari awal sampai akhir gitu kan di Jakarta bener-bener kayak, terus di secara online maupun offline gitu kan, aku bener-bener dikasih ilmu banget terkait UI UX gitu kan, dari ilmu yang paling sepele gitu kan, contohnya kayak penggunaan titik pada desain dan sebagainya, itu bener-bener Titik? diperhatiin. Iya, penggunaan titik pada desain nih itu sangat berpengaruh banget ya sebenarnya. Gitu kan. Oke. Makanya sama Kak Dio itu merupakan mentor favorit aku, bener-bener kayak dilihatin lah segala ilmu-ilmu yang dia udah Diterapin ke kamu betul gitu ya. gitu. Itu sih Kak paling. Kalau Nah, aku- sebelah saya ini kebetulan di marketing. Aduh, Hati-hati agak jawab. diplototin gitu ya, ngeri nih saya. Nggak, saya nggak mau denger. Pokoknya saya keluar dapat dari kuping kanan, saya keluar dari kuping kiri. Oke, kebetulan untuk mentor yang saya favorit itu ada dua, yaitu Kak Sydney sama Kak Allah, Caca. Iya. sebenarnya Kak Caca dia Ya, pilih. serius ada dua, Kak Sydney sama Kak Caca. Kalau Kak Sydney alasannya sering saya gangguin di WhatsApp ya, walaupun malam-malam, tapi dia masih baik banget ngeresponnya, dan itu
sangat baik banget, makasih. Terus kalau Kak Caca itu ngejelasin di lewat Zoom itu sangat lucu sih, tapi mudah dimengerti gitu. Oh iya, dia pembawaannya ringan sih. Caca Iya. itu pembawaannya ringan. Pembawaannya ringan jadi mudah dimengerti aja gitu. Pembahasannya nggak berat. Oh, menarik ya. Nah, tapi walaupun kalian mentornya secara online, terus ketemu teman secara online, ada nggak sih kejadian terlucu yang pernah kalian alami? Ada itu sih. Jadi pas hackathon kedua selesai, itu saya di prank sama ketua kelompok. Ini berarti ketemu. Iya, di prank sama Kok dia. bisa? Iya. Bisa dijelaskan? Kenapa? Oke, gini teman-teman. Jadi tuh gini ya kayak. Jadi tuh kan biasanya setelah kita ikut hackathon suatu kegiatan itu tuh aku mau ada momen yang berkesan, gitu kan. Alhasil aku tuh ngebuat kejadian yang gimana prank teman-teman, prank Kak. Iya, Gitu. pranknya gimana? Jadi aku ngepranknya itu aku pengen mengajak mereka ke suatu tempat itu kan jalan-jalan gitu. Secara Kan. offline. Offline. Oh. Jadi satu kelompok mau aku ajak jalan-jalan gitu kan. Nah, pranknya itu aku membuat tiket yang sama dengan tempat destinasi tersebut buat wisata itu. Jadi aku membuat tiket Maksudnya yang gimana tuh? nggak asli gitu loh Kak. Ngebuat tiket Dufan, Oh. tapi palsu. Terus Iya. ngawur sih, itu kriminal menurut saya. Iya, ya, tapi kan aku cuma di sini cuma ngeprank aja kayak saya gitu kan. Jadi aku kasih tahu mereka, guys, ayo jalan-jalan gitu kan. Alhasil aku serahin tiket pembayarannya gitu kan 10 Maxian dan mereka percaya. Oh, sungguhan. Iya, itu bener-bener real, mirip banget tiket. Tanggal janjiannya kapan? Sama 5 Mei. tanggal 5 Mei harusnya. Pokoknya ya hasilnya aku hasilnya tapi itu kan cuma bercanda aja kayak hasil aku bilang Kak guys ini prank doang gitu kan aku membuat tiketnya Frank, kayak ini. endingnya Frank. Ya kayak gitu Kak paling. Oke, ini Frank doang gitu ya. Iya. Tapi di situ yang lebih uniknya banyak yang udah izin ke orang tua. Bahkan ada yang udah minjem mobil untuk tanggal 5. Astaga. Terus nggak jadi pergi ke Dufan? Enggak, karena itu tiket palsu. Ih, ngawur. Sekarang ganti rugi loh. Kan tiket biasa aja Kak, tiket Nggak bisa bisa tuh ya, Kak. ganti effortnya mereka sudah izin ke orang tua tuh susah loh, tau nggak? Dapetin restu orang tua tuh susah loh. Ya gimana ya kayak namanya juga prank kan, pengen berkesan aja Offline, gitu. terus jadi hangout offline nggak? Jadi hangout offline nggak? Nggak jadi. Oh, nggak jadi gara-gara kamu berarti. Nggak jadi. Ya paling mau aku jadwalin sih nanti sekalian silaturahmi lagi nanti paling. Tapi jangan di prank lagi loh, kasihan teman-teman ya. Iya Kita nggak pasti. percaya lagi sih sama dia. Kita buat Tapi acara saya di feeling luar kamu masih dia. percaya sih. Enggak. Kita buat acara di Oh luar iya, dia. ide bagus, Dia nggak nggak usah diajak. diajak. Kok aku nggak diajak sih? Nanti kamu sama mentor kesayangan kamu aja berdua. Iya. Sama Kak Dio aja jangan ya. Iya, sama Kak Dio kan. aja, makanya menurut saya sih gitu aja ya. Oh, berarti menurut kalian berdua yang paling lucu tuh itu ya? Betul itu Kak. Lucu banget itu. Kok nggak direkam di TikTok, diupload? Gak sempet aja sih Kak. Oh, nggak sempat. Karena itu berlalu begitu cepat gitu kan kayak ya pengen berkesan aja lah pokoknya. Tapi saya doakan kamu nggak iseng-iseng gitu yang saya berbahaya sih menurut saya. Iya. Amin ya. Terus jadi jualan tiket Dufan palsu. Makanya jangan sampai tiket konser palsu loh. Waduh. Oke, tapi oh ini udah jam, ngomong-ngomong ini sudah hampir jam 5 sih. Tapi tadi kalian ke kantor jam berapa? Dari jam 9:30. Wah, kamu ke kantor berapa jam? 1 jam setengah kalau nggak macet. Kamu Sama. sama. 1 jam setengah. Ini loh yang saya bingung, kenapa kok kalian berdua effort banget mau ke kantor? Paham nggak sih? Maksudnya kayak mahasiswa lain mungkin ya lebih milih kayak ya sudahlah saya di rumah aja, saya belajar dari kasur gitu. Nah kalian berdua ini apa sih spirit yang kalian bawa gitu? Karena jarang menurut saya. Paham ya? Iya. Dari 100 orang yang kita tawarin buat hari ini kita coaching offline yang datang cuma 1. Ini loh. Kenapa coba? Dari siapa dulu ya? Aku dulu ya. Mungkin Boleh. karena kalau misalnya coaching secara offline itu banyak ilmu yang nggak didapetin pas online. Karena di offline itu kita praktek langsung dan langsung dikoreksi sama kakak mentornya secara satu-satu gitu. Tapi saya belum koreksi punya Anda. Habis ini ya kita di sini kan. Habis ini. Tapi pastinya dikoreksi dong. Pasti. Nah, tapi di situ dapat ilmunya lebih bermanfaat banget. Jadi langsung lebih dapat. Gitu. Oke. Karena langsung praktek. Langsung praktek gitu ya. Jadi spirit itu yang kamu bawa. Loh teman-teman lain kan juga pengen dikoreksi. Kenapa dia nggak datang? Nah, nggak tahu mungkin mereka malas. Oh iya benar. Jadi harus rajin. Kuncinya harus rajin. Saya salut sih maksudnya sama duo manusia ini. Maksudnya 1,5 jam loh itu tuh. Kalau misalnya saya di Surabaya itu udah sampai Malang. Tahu nggak Malang? Malang tuh kayak puncak gitu lah. Iya bener kan dia? Kayak puncak gitu kan.
Kalau aku sendiri kan kenapa aku pengen sering main ke Jakarta gitu kan ke Office Maxi, karena tuh di sini tuh kita bisa tanya langsung ke kakak mentor langsung. Oh gitu itu kan. mentornya. Iya, bagi ada Kak Dio kan di Jakarta, dan emang bener-bener kayak jika aku bingung nih dalam tugas aku gitu kan hari ini dan seterusnya gitu, kayak aku langsung nanya, jadi nggak perlu kayak nunggu ngechat dan sebagainya. Dan terlebih lagi Langsung gitu ya. betul, jadi langsung nanya aja gitu kan. Apalagi penyampaian ilmu secara langsung dari kakak mentor itu menurut aku lebih masuk aja gitu Kak. Jadi aku lebih paham lagi, betul. Dan kalau misalkan kita ke kantor Maxi, kita tuh bener-bener kayak wah, nggak ada cuma kejadian ilmu kita nggak cuma Ilmu dapetin- hitam. bukan ilmu hitam, ilmu merah paling nggak itu nggak ada. Ilmu merah itu apa? Kita nggak cuma dapat ilmu doang, kita juga kayak belajar hal lain gitu kan, kayak kita diberitahu bagaimana hidup sehat oleh kakak mentor, bagaimana bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik buat masa yang akan datang gitu sih Kak paling. Jadi di Max ini kita kalau ke office itu benar-benar kayak wah banget, keren banget sih Kak, kayak dapat semuanya lah gitu. Oke, nah terakhir nih mungkin pesan buat para Maxians yang lagi nonton ini, yang lagi butuh mungkin guidance itulah, sedikit semangat gitu. Kadang kan ketika kita masuki masa semester atas gitu ya, terlebih lagi di atas semester 5, terasa nggak sih maksudnya kayak lebih loyo atau nggak berlaku buat kalian? Enggak dong, tentunya loyo, tapi disemangat-semangatin, Oh dikuat-kuatin. jangan gitu, dan kamu kasih kesan iya. pesan loh. Oh Nggak, iya, nggak apa-apa yang kenapa? jujur aja gitu. Kalau oleh kalian ada nggak kesan-pesan buat para Maxians supaya tetap semangat, maksudnya dalam arti mencapai karir gitu walaupun berproses ya. Tadi kan saya sempat bincang nih sama Angela, dia tuh punya mimpi gitulah menjadi seorang manajer, lalu paling atas direktur. Amin ya, kita Amin, aminkan. Amin. Itu pasti ada dong proses yang dilewati gitu kan. Tadi dia bilang nggak apa-apa saya dari staff dulu. Nah bagus punya mindset gitu. Nah coba ada nggak pesan-pesan supaya yang lain tuh juga bisa ikut apa ya? Mungkin lagi butuh bantuan, lagi sumpek gitu. Silakan. Mungkin dari Fajar dulu nih. Oke, kalau dari aku sendiri yang penting tuh kita kan emang semester 6 gini kan benar-benar kayak lagi loyo gitu ya, kayak terus kayak bagaimana sih cara biar semangat gitu kan. Nah, mungkin dari saran aku sendiri ya buat teman-teman Maxian semua di sini itu kayak kita memperhatikan hal-hal kecil dulu Kak, terus belajar dari hal paling kecil, dan ya penting berproses aja sih Kak. Jadi jangan langsung tiba-tiba kita pengen ke atas, tapi cukup Nggak bisa. ya kan. Jadi berproses tiba-tiba, dan di saat itu pasti akan ada waktunya kita akan sukses gitu kan. Gitu. Jadi Oke. Nah, kalau aku itu punya mindset kita berproses dulu dari bawah, karena pasti di dalam setiap masalah itu ada kemudahan jalannya. Nah, kalau nggak mungkin tuh untuk jadi orang sukses itu langsung yang Lompat gitu instan langsung dapet tuh mie instan aja, harus direbus Dimasak, dulu, iya bener. dimasak, ada prosesnya. Nah, jadi juga gitu hidup. Kalau misalnya kita mau berjuang untuk kesuksesan, kita harus proses dulu dari bawah, karena kan bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Oke, that's it for today. Jangan lupa bersenang-senang hari ini. Salah. Jangan lupa pantengin terus Maxi Mood On yang tayang di YouTube setiap minggu. Bukan setiap hari Minggu sih. Sorry ya Kak Caca, saya lupa, tolong di attach di sini. Maxi Mood On akan tayang setiap hari pukul. Nah, jangan lupa like, Komen, dan subscribe, share, link, nyalakan bel. nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi menarik tentang Maxi Academy. Yay, thank you Maxians, goodbye.